Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat Model Sekolah Bersih Tanpa Cleaning Service. Saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan sehat walafiat. Senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah, semoga Allah ampuni segala dosa kita dan menyempurnakan segala kekurangan dari amal ibadah kita. Kawan-kawanku di penjuru dunia, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan dan di bagian akhir-akhir ini. Dan untuk beberapa episode ke depan, saya akan mengulas sedikit tentang buku yang terbaru ini, Wahai Anakku. Ini bukan buku dari hasil ngaji kitab, bukan. Ini hanya hasil perenungan saja. Jadi kiranya nanti kawan-kawan bisa membaca kembali kitab tafsirnya supaya lebih dalam pemaknaannya. Wahai anakku, saya tulis buku ini sebagai bentuk refleksi diri. Betapa begitu berharganya karunia dari Allah, yaitu anak-anak kita. Kalau ada orang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, kalau saya bilang bukan harta, tapi karunia. Karunia paling berharga adalah keluarga. Keluarga adalah anak-anak dan istri atau suami. Kalau harta bisa dicari, bisa hilang. Bisa diganti, bisa ditukar. Tapi kalau anak-anak kita tidak. Dia amanat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Secuil dari buku ini yang pertama adalah Wahai Anakku. Wahai anakku. Dalam bahasa Al-Qur'annya ya bunayya. Saya punya dua anak, yang besar itu di Pemahnya Zahra Tanjung, baru lulus dia dari program studi sastra Inggris Universitas Islam Negeri Jakarta. Yang kedua Ihza Aulia Sururi Tanjung, dia sedang kuliah di Al-Azhar Kairo. Kedua-duanya adalah karunia dari Allah. Meskipun si kakaknya mungkin merasa tidak begitu disayang atau merasa adiknya yang lebih disayang, tapi dalam buku ini sempat saya tuliskan, sejujurnya kedua-duanya sangat disayang karena kedua-duanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bacakan di sini, saya pun belum mampu membangun kedekatan sejati sehingga setelah mereka dewasa muncul penyesalan. Terutama terhadap putri saya di Pemahnya Zahra Tanjung. Dia seringkali mengungkapkan kesedihannya atas perlakuan saya yang kurang akrab dan hangat semasa kecil jika dibandingkan dengan adiknya. Dari lubuk hati yang dalam, keduanya sama-sama disayang, walau dengan cara yang berbeda. Nah, dalam Al-Quran, setidaknya ada 9 kali ditemukan kata-kata ya bunayya atau ya baniyya. Kalau ya bunayya berarti langsung kepada satu orang anak. Kalau ya baniyya kepada banyak anak. Jadi ya bunayya atau ya baniyya. Kalau ya bunayya wahai anakku, ya baniyya wahai anak-anakku. 4 kali itu berhubungan dengan sapaan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 123. Ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika ungkapan ini dari Nabi Ibrahim diwariskan pula kepada Nabi Yakub. Dan ini pula lah yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya baniyya, wahai anak-anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilih agama ini kepada kalian, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam artinya taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan yang indah menegaskan bahwa orang tua dalam pendidikan anak harus bisa memastikan kepada anak-anaknya agama, keyakinan apa yang harus dipilihkan kepada anak. Tak boleh orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya memilih agama apa saja. Tapi harus dipilihkan, dipastikan oleh orang tua kita kepada anak. Ini agama yang sudah Allah pilihkan buat kalian, yaitu al-Islam. Wa wassabiha Ibrahimu
Nabi Ibrahim sudah mewasiatkan, Allah telah mewasiatkan kepada Ibrahim, yaitu Islam. Aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam patuh tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman. Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan yang pertama. Dan ayat ini dilanjutkannya itu nanti adalah bahwa pendidikan akidah yang sangat ditanamkan oleh orang tua. Setelah dipilihkan agama yang benar kepada anaknya, Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi Islam. Dan di sini ditanamkan yang pertama oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apakah kalian hadir pada saat menyaksikan tatkala Nabi Yakub menjelang kematiannya? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut? Faqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Inilah kunci pangkal pendidikan dalam Islam itu. Apa yang akan kalian sembah kalau aku mati? Saya seringkali mengungkapkan yang ini dan membuat saya semakin teringat kepada anak-anak saya. Karena waktu mereka di SD dahulu pernah saya tanyakan ini begitu mengaji tentang ayat ini 123, 30, 132, 33 ini. Saya tanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Ya bani, wahai anak-anakku. Ya bunayya, wahai anakku. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau aku mati? Dan saya khawatir sekali mereka menyebutkan Tuhan-Tuhan yang lain. Apa yang mereka sanjung-sanjungkan itu. Dan saya ingin mereka menjawab seperti jawaban anak-anak Nabi Yakub kepada ayahnya. Qaulu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, wahai ayahku, wahai ayah kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang kau sembah kakek Ibrahim Ishak, ilahan wahidan, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kami adalah orang-orang Islam, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama ungkapan ya bunaya atau ya baniya di dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bagaimana Nabi Yakub mendidik anak-anaknya menjadi seorang muslim dan memiliki akidah yang kuat. Tanya, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Dan mereka menjawab, kami menyembah Tuhan yang esa. Dan itulah yang harus kita tanamkan pada anak kita. Pastikan setiap orang tua menanya kembali kepada anaknya, nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah kalau aku mati? Bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan setelah aku mati. Karena keyakinan akidah inilah sebagai pondasi mereka akan hidup mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Semoga renungan menjelang senja sore hari ini bermanfaat buat kita, semakin menguatkan pendidikan akidah dalam keluarga, dalam anak-anak kita. Hadanallahu yakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.